kawasan bersejarah merupakan kawasan yang bernilai historis tinggi tentang peradaban sejarah di masa silam. Seperti Banten Lama ini, tempat wisata ziarah yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Penyebaran agama Islam di Jawa Barat oleh Sultan Hasanuddin berpusat di Kesultanan Banten. Tempat yang berlokasi di Kasemen Serang, Banten ini juga menjadi daya tarik umat muslim untuk berkunjung, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Sejarah tentang terkait masalah Kesultanan Banten ini dan jadi masalah masjid ya. Iya, betul. Ya. Kesultanan Banten ini itu muncul sejak tahun 1525. Ya. Dan pendiri utamanya adalah Sultan pertama yaitu Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sejak itu ya sampai beralih kuasa kepada raja-raja keturunannya sampai yang terakhir itu kepada Sultan yang terakhir ke-21. Dan bisa dilihat di lapangan bukti sejarah ada masjid dan juga menara, juga keraton yang sudah dibumi hanguskan oleh Belanda. Itu salah satu bukti kejayaan Islam di Banten. Dengan keindahan bangunan yang dihiasi payung menjulang tinggi mempercantik pelataran Masjid Agung Banten, layaknya seperti Baitullah Mekah, menarik banyak wisatawan mancanegara untuk mengunjungi. Masjid dengan menara setinggi 24 cm menjadi bukti adanya proses harmonisasi budaya dan agama Islam. Menara yang berbentuk mercusuar ini merupakan karya dari seorang mualaf, Hendrik Lucas Cardiel. Dia adalah seorang arsitek asal Belanda. Dulu tempat ini hanya dijadikan tempat mengumandangkan azan saja, namun kini tempatnya bisa dijadikan wisatawan untuk melihat keindahan laut dari ketinggian menara. Masjid Agung Banten bukan hanya dijadikan rumah ibadah saja, tetapi menjadi tempat destinasi wisata rohani. Setiap hari penziarah dari berbagai daerah berdatangan, bahkan hingga larut malam hari pun tempatnya selalu ramai oleh orang berziarah. Tempat ziarah pertama yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin. Makam ini menjadi tujuan utama para pengunjung. Mereka berdoa untuk para sultan yang dimakamkan di sini. Pengunjung dengan khusyuk berdoa yang biasa dipimpin kenaziran Banten. Selain itu, mereka juga meminta doa dan keselamatannya untuk dirinya dan keluarga. Tradisi yang biasa dilakukan oleh para pengunjung yaitu membawa air untuk dibawa ke rumah. Sultan pertama Banten ini adalah merupakan anak pertama Sultan Gunung Jati, yang tak lain adalah seorang wali songo. Pada masa kepemimpinannya, Banten menjadi pusat penyebaran agama Islam. Keturunan Sultan Maulana Hasanuddin kini sudah mencapai belasan generasi. Beberapa keturunannya hidup di sekitaran Masjid Agung Banten. Mereka merupakan bagian dari kenaziran atau kelompok yang bertugas menjaga dan melestarikan masjid serta makam. Untuk mengenai makam itu banyak sekali ya. Banyak sekali, cuma yang dikunjung itu yang paling utama adalah makam Sultan pertama yaitu makam Sultan Hasanuddin Banten yang bisa dilihat di sana. Di kubah itu ada terdiri kurang lebih ada 7. Itu makam utama. Di situ dikebumikan raja pertama, juga permaisuri dan sultan-sultan yang lain. Juga kedua ada di sebelah utara sini yang bisa dikunjungi oleh para peziarah itu 2 titik. Satu di Sultan Hasanuddin, keduanya di sebelah utara di sini. Ziarah kedua yaitu makam Sultan Abul Mafakir. Ia merupakan pangeran ratu atau Sultan Agung, adalah raja keempat Kesultanan Banten yang bertahta dari tahun 1596. Di depan komplek makam Sultan Maulana Hasanuddin terdapat tempat air yang besar, ramai dikerumuni orang-orang untuk berwudu, minum, dan membawa pulang air dimasukkan ke dalam botol aqua. Sumur kecil tersebut sebuah peninggalan dari Maulana Hasanuddin. Masyarakat setempat menyebutnya sumur Zam-Zam dengan kepercayaan warga bahwa air tersebut mengandung keberkahan. Caranya itu pusar ini nih
Jadi wali Allah ini tepat posisinya di sini. Jadi kesana dekat, kesini dekat, kawan dekat gitu kan. Jakarta juga sangat dekat, Cirebon juga dekat gitu kan. Jadi pendapatnya luar biasa. Ada di pesisir pantai di pojok, tapi kesana sini dekat. Itu rahasia halus. Masjid Agung ini pun memiliki desain seperti Tiongkok, membuat bangunan ini menjadi mewah dengan pintu yang pendek, memberikan arti bahwa semua derajat manusia sama saja ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunan dengan kayu asli membuat masjid ini terlihat sejuk. Selain itu, ada bentuk seperti segitiga menandakan rukun Islam. Tiang yang berada di dalam masjid ini berjumlah 24, yang artinya satu hari 24 jam, tidak lebih dan tidak kurang. Gaya oriental pada langit-langit di masjid membuat pandangan pengunjung terpesona. Pak, saya mau nanya juga nih Pak, kan di depan itu ada payung besar yang seperti di Masjid Nabawi ya Pak. Itu memang ada arti tertentu atau memang hanya sekedar hiasan dari Masjid Agung ini saja Pak? Oh iya. Kalau itu memang itu baru ya. Baru berdiri tahun 2020 ya. Oleh Bapak Gubernur, itu bantuan dari anggarannya dari APBD provinsi, yang mana biasa kita lihat di sana ada payung 6. 6 itu menandakan bahwasanya Provinsi Banten itu melambangkan 6 payung itu melambangkan 6 kota dan kabupaten. Kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Banten itu semuanya itu mencakup seluruhnya, jadi di bawah naungan satu Provinsi Banten itu. Selain Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, bangunan tua, Benteng Spilwijik, dan Istana Kaibon, sebuah peninggalan sejarah Banten lama, kini sudah rusak, namun hanya tersisa tembok dan pagarnya saja. Keraton ini dibangun Sultan Maulana Hasanuddin Banten I, dihuni hingga generasi ke-20 Banten. Namun tim nostalgia kembali mengingat pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 1 Maret, kawasan ziarah Masjid Agung Banten terkena dampak banjir akibat luapan Sungai Cibanten yang menimpa Kota Serang. Banjir di kawasan rekreasi religi mulai dari pintu masuk wisata Terminal Banten Lama hingga Keraton Surosowan. Banjir dengan tinggi 1 meter merendam rumah warga dan tempat wisata religi hingga komplek pemakaman. Dengan kejadian ini tidak sama sekali membuat pengunjung berkurang. Baik pemirsa, itulah tadi cuplikan tentang sejarah dari Masjid Agung Banten ini. Saya Maria Ulfi dari Serang, Banten. Sampai jumpa.